Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Kamila dengan NIM 215080107111040 dari kelas M04 Pengantar Bioteknologi Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang DNA, RNA, dan dogma sentral. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dari instruksi untuk sintesis protein. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA juga merupakan bagian penting dari reproduksi di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. DNA merupakan polimer nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida ini berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Selanjutnya terdapat gambar struktur nukleotida. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat seperti pada kanan atas nukleotida monofosfat, basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Pada kiri bawah, 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing membentuk dua tulang punggung, struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri bawah. Unsur-unsur struktural pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida berwarna kuning, biru, dan hijau seperti pada di gambar di bagian tengah, suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat, penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glikosidik bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida, kelompok purina dan pirimida dicantumkan di bagian kanan yang berwarna biru. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama gugus basa nitrogen heterosiklik, yaitu basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa. Yang ketiga gugus fosfat. Terdapat 4 jenis nukleobasa pada DNA, yaitu yang pertama guanina, yang kedua adenina, yang ketiga sitosina, yang keempat timina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil alih-alih timina. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP, tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nah, untuk nukleosida ini terdiri dari basa dan gula, sedangkan nukleotida ini terdiri dari gula, basa, dan fosfat. Selain ikatan glikosidik yang menghubungkan gula pentosa dengan basa N, pada asam nukleat terdapat pula ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester yang seperti pada gambar.
Oleh karena itu, ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Pada basa nitrogen penyusun DNA, untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Adenin berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, dan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Berikut terdapat gambar pasangan basa. Pasangan basa adalah 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenin membentuk pasangan basa dengan timin, sementara guanin dengan sitosin dalam DNA. Pada RNA, timin digantikan oleh urasil. Dan juga terdapat adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Macam-macam DNA. Terdapat 4 macam DNA. Yang pertama yaitu aDNA, mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua bDNA, mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga zDNA, mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang keempat cDNA, biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Berikut terdapat gambar dari macam-macam DNA. bDNA adalah konformasi DNA yang paling umum. bDNA merupakan heliks tangan kanan dan diameter heliksnya itu adalah 2,37 nanometer. Selain itu, bDNA memiliki 10 pasangan basa perputaran lengkap. Jarak perbelokan lengkap adalah 3,4 nanometer. Kenaikan perpasangan basa DNA B adalah 0,34 nanometer dan memiliki alur utama yang luas dan dalam. zDNA adalah salah satu jenis konformasi DNA yang kurang umum. Akan tetapi, zDNA dikenal sebagai versi panjang dari bDNA. zDNA merupakan heliks kidal dengan diameter 1,84 nanometer. zDNA memiliki 12 pasangan basa pergiliran lengkap. Oleh karena itu, kenaikan perpasangan basa adalah 0,37 nanometer. Jarak perbelokan lengkap yang merupakan pitch lebih panjang dan panjangnya adalah 4,5 nanometer. Dan memiliki alur utamanya itu datar. Bahasan yang kedua yaitu RNA. Pertama-tama juga saya akan menjelaskan apa itu RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Untuk struktur RNA ini, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa. Ribosanya mengandung sebuah gugus 2-hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA ini jenis gula pentosa mempunyai gugus hidroksil. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 rantai pada ujung merupakan ikatan ester. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil.
Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom nomor 1 pada gula ribosa. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. Terdapat 3 macam RNA. Yang pertama, mRNA atau RNA penyampai memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. mRNA bertindak sebagai cetakan untuk sintesis rantai protein. Yang kedua, rRNA atau RNA ribosomal memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. RNA ini juga bertindak sebagai komponen asam nukleat pada struktur ribosom sebagai tempat dilangsungkan sintesis protein. Yang ketiga, terdapat tRNA atau RNA pemindah yang memiliki struktur yang paling kecil, bertindak sebagai pembawa asam amino spesifik pada pembentukan rantai polipeptida. Berikut terdapat tabel perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, berdasarkan rantai polinukleotidanya, DNA panjang, double helix dan ganda dan berpilin, sedangkan RNA pendek, tunggal dan tidak berpilin. Berdasarkan letaknya, DNA itu terletak di inti sel, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Berdasarkan gula pentosa, DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Berdasarkan basa nitrogennya, DNA itu purinnya terdiri dari guanin, adenin, pirimidinnya sitosin dan timin. Kalau RNA purinnya terdiri dari guanin dan adenin, pirimidinnya sitosin dan urasil. Kalau berdasarkan kadar, DNA itu kadarnya tetap, tidak tergantung aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya tidak tetap, tergantung aktivitas sintesis protein. Dan yang terakhir berdasarkan fungsi. DNA itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, kalau RNA itu berperan dalam sintesis protein. Pembahasan selanjutnya mengenai dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA dihasilkan menjadi RNA dan RNA dihasilkan menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik dihasilkan menjadi protein yang memerankan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral terbagi atas 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik dihasilkan menjadi protein. Tahap pertama dari dogma sentral biologi yaitu replikasi. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tahap yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi yaitu proses perubahan DNA dihasilkan menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA hendak dibawa menuju sitoplasma sebagai tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA yaitu keberadaan gugus basa timin pada DNA yang dialihkan oleh gugus basa urasil. 3 tahapan utama transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahap kedua yaitu elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3.
RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untayan DNA non-template atau coding. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Selanjutnya tahapan yang terakhir, tahapan ketiga dari dogma sentral biologi yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Sama seperti dengan tahap transkripsi, translasi terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama itu inisiasi. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Berikut terdapat daftar pusaka yang saya pakai. Sekian penjelasan dari saya mengenai DNA, RNA, serta dogma sentral. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.